Shalom Papa Mama, berikut adalah panduan orang tua membimbing anak-anak untuk mengikuti ibadah online Bethel Kids. Mari bantu anak-anak agar mereka beribadah dengan sungguh-sungguh di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV atau gadget untuk memutar ibadah online. Ajaklah anak kita untuk berdoa sebelum ibadah dimulai. Ajaklah anak untuk mengikuti ibadah dengan baik, yaitu dengan cara ikut melakukan semua yang dilakukan kakak pembina seperti ketika ibadah di gereja. Papa Mama, anak-anak mengikuti teladan kita. Jadi, Papa Mama harus antusias juga mengikuti ibadah online. Papa Mama, tolong bantu anak mengerjakan gema. Materi gema dibagikan secara online. Terima kasih untuk bimbingannya. Mari sehati dalam melalui situasi ini bersama Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, jumpa lagi dalam ibadah pagi hari ini. Mari adik-adik semua siapkan hati, kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Naikkan pujian, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosa. Sekali lagi, Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosa. Memimpin, menuntun, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik, mari kita berdoa mulai ibadah kita pagi hari ini. Kak Eva akan berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sudah siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Mari Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami, memimpin kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Adik-adik, mari kita bersuka cita. Adik-adik yang di rumah, kita akan berdiri, naikkan pujian, bertambah-tambah dalamnya kasih Tuhan buat hidup kita. Ayo adik-adik semuanya pakai gerakan. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalam. Sekali lagi bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamnya. Adik-adik, dalam
lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalam. Kasih siapa adik-adik? Kasih Yesus dalam. Kasih siapa? Kasih Yesus dalamku. Semuanya tepuk tangan memuji Tuhan. Adik-adik, minggu-minggu lalu kalian melihat bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel. Ia melewati laut kosong bersama Musa yang memimpin mereka. Kita mau naikkan pujian. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Ayo adik-adik semuanya memuji Tuhan. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berjalan bukan, berlari bukan, naik kapal bukan, berenang, berenang bukan, terbang bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus. Musa berjalan di atas tanah keris. Sekali lagi ya, semuanya. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Semuanya. Berjalan bukan, berlari bukan, naik kapal bukan, berenang bukan, terbang bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus. Musa berjalan di atas tanah kering. Ya adik-adik sekalian, sudah semangat memuji Tuhan. Sekarang saatnya semua mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati untuk kita menerima firman Tuhan. Kita naikkan pujian. Ku ingin dengar cerita tentang kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan. Ayo adik-adik semuanya naikkan pujian. Ku ingin dengar cerita tentang kebaikan Tuhan. Biarlah cerita itu tetap di dalam hatiku sampai selamanya. Biarlah cerita itu tetap di dalam hatiku sampai selamanya. Ayo adik-adik naikkan lebih sungguh-sungguh. Ku ingin dengar cerita tentang apa adik-adik? Tentang kebaikan Tuhan. Tentang kebaikan Tuhan. Biarlah cerita itu tetap di dalam hatiku sampai selamanya. Biarlah cerita itu tetap di dalam hatiku sampai selamanya. Biarlah cerita itu tetap di dalam hati kita. Biarlah cerita itu tetap di dalam hatiku sampai selamanya. Biarlah cerita itu tetap di dalam hatiku sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selama. Sekali lagi, sampai selama-lamanya Tuhan. Sampai selamanya.
sebentar Kak Melati akan berdoa buat firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kau memberkati kakak pembina yang akan menceritakannya bagi kami semua. Kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kalina harap kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Seperti yang kalian lihat, tadi Kalina sedang memotong kue. Kue ini tadinya utuh. Lalu Kalina potong menjadi beberapa bagian. Nah, firman Tuhan hari ini ada kaitannya dengan sesuatu yang utuh lalu terbelah. Nah loh, apa ya? Adik-adik, tahukah kalian Raja Salomo adalah raja yang terkaya dan berhikmat melebihi raja-raja di bumi. Namun sayang, Raja Salomo jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Itu karena pengaruh istri-istrinya yang menyembah dewa-dewa. Hal itulah yang membuat Tuhan murka. Maka Tuhan berfirman kepada Salomo dan juga kepada Nabi Ahia orang Silo bahwa Tuhan akan mengoyakkan kerajaan Salomo dari tangan anaknya. 10 suku akan diberikan kepada hambanya yang bernama Yerobeam, dan 1 suku tetap menjadi milik keluarga Salomo. Hal itulah yang membuat Raja Salomo berniat ingin membunuh Yerobeam. Makanya Yerobeam melarikan diri ke Mesir. Sampai akhirnya Salomo mati. Lalu ia digantikan oleh anaknya yang bernama Rehabeam. Segenap kaum Israel menobatkan Rehabeam menjadi raja di Sikem. Hal itu kedengaran oleh Yerobeam. Maka ia kembali dari Mesir. Ia dan segenap kaum Israel datang menghadap Rehabeam. Kata mereka, "Ayahmu telah memberikan tanggungan yang berat kepada kami. Maka sekarang ringankanlah tanggungan itu, supaya kami menjadi hamba-hambamu." Lalu kata Rehabeam, "Kembalilah lusa, aku akan memberi jawab kepada kalian." Lalu Rehabeam meminta nasihat kepada para tua-tua yang dulu mendampingi Raja Salomo. Kata mereka, "Jikalau engkau adalah hamba rakyat, mengabdilah kepada mereka, maka mereka akan menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Dan jawablah dengan kata-kata yang baik." Namun sayang, Rehabeam tidak mendengarkan nasihat para tua-tua tersebut. Ia malah bertanya
kepada orang-orang muda yang seumur dengan dia. Dan nasihat yang orang-orang muda berikan itu berbeda dengan nasihat para tua-tua. Akhirnya tibalah waktunya orang-orang Israel datang menghadap Rehabeam. Lalu dengan congkaknya Rehabeam berkata, "Ayahku telah memberikan tanggungan yang berat kepada kalian. Aku akan menambahkan tanggungan itu. Ayahku menghajar kalian dengan cambuk. Aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Dan kelingkingku lebih besar dari pinggang ayahku." Wah, begitu sombong sekali Rehabeam. Mendengar jawaban itu, segenap orang Israel kecewa dan marah. Kata mereka, "Uruslah urusan kamu sendiri. Kami tidak ingin diperintah olehmu." Maka kembalilah orang-orang Israel ke kemahnya masing-masing. Kemudian Rehabeam mengutus seorang kepala pegawai yang bernama Adoram kepada orang-orang Israel. Tapi orang-orang Israel melontari dia dengan batu sehingga Adoram mati. Bahkan Rehabeam juga hampir-hampir tidak bisa menaiki kereta kudanya kembali ke Yerusalem. Setelah peristiwa itu, Yerobeam dinobatkan menjadi raja oleh orang-orang Israel kecuali suku Yehuda. Nah, kemudian Rehabeam mengumpulkan orang-orang muda suku Benyamin dan suku Yehuda yang sanggup berperang sebanyak 180.000 orang untuk mengembalikan kekuasaan Rehabeam. Tapi firman Tuhan datang kepada Semaya abdi Allah untuk disampaikan kepada Rehabeam dan orang-orang muda tersebut. Kata firman Tuhan, "Jangan maju, jangan berperang melawan saudara-saudaramu, sebab akulah yang menyebabkan ini terjadi." Mendengar firman Tuhan itu, maka pulanglah mereka masing-masing ke rumahnya. Begitulah akhir cerita firman Tuhan hari ini. Dan ayat hafalannya untuk anak-anak kelas kecil adalah dari Amsal 1 ayat 8 yang bunyinya, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Dan ayat hafalan untuk kelas sedang dan besar diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. "Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah seperti yang memang kamu lakukan." Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah setiap kami anak-anak-Mu boleh dengar-dengaran setiap firman-Mu
Dan yang terpenting kami melakukan firman-Mu itu. Kami tahu Tuhan, firman-Mu itu baik untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Anak-anak, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam adik-adik, berikut ini pemenang lomba Battle Kids Tasikmalaya memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Untuk lomba fotogenik dimenangkan oleh Frederick Ricky Setiawan dari kelas Efesus, Aneska Haryono dari kelas Tiberias, Grace Manuela Heri dari kelas Bethlehem. Untuk lomba membuat selipan Alkitab dimenangkan oleh Floreta Cheryl Setiawan dari kelas Galilea, Gwenel Charwin Adilim dari kelas Efrata, Fayela Alicia Lee dari kelas Bethesda. Untuk lomba membuat puisi kemerdekaan, dimenangkan oleh Alfrida Boru Panjaitan dari kelas Yudea, Christian Yonatan Tambunan dari kelas Baitani, Heri Julianto Gunawan dari kelas Yudea. Selamat untuk para pemenang. Hadiah bisa diambil di gereja dengan menghubungi Kamelati pada hari Selasa hingga Sabtu pada pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore. Tuhan Yesus memberkati. Satu Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Janganlah kamu sesat. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk. Pergaulan yang buruk. Merusak kebiasaan. Merusakkan kebiasaan yang baik. Yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaannya yang baik.